awalnya dan Terima kasih Bu Yuni dan teman-teman media. Kemarin saya rapat di internal DPRD bersama pimpinan-pimpinan sekretariat DPRD, begitu. Hari ini pada intinya kami berkirim surat kepada partai politik yang anggotanya ada di DPRD Kabupaten Sleman. Bahasanya bahwa kami melakukan ini dalam kata-kata DPRD bergerak cepat untuk masyarakat. Jadi katanya adalah bahwa DPRD bergerak cepat untuk masyarakat. Langkah pertama yang kita ambil, segera hari ini berkirim surat kepada partai politik meminta mengusulkan nama fraksi, anggota fraksi, dan pimpinan fraksi. Ada catatan bagi masing-masing partai politik, apakah akan menerima partai politik untuk bergabung, karena ada dua partai politik yang tidak bisa membentuk fraksi sendiri sesuai dengan aturan sejumlah komisi, yaitu 4. Berarti ada dua partai politik yang tidak bisa membentuk fraksi tersendiri, yaitu P3 dan Nasdem. Nah, dalam surat itu kita sampaikan, dan saya nanti berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik, bahwa akan bergabung dengan partai lain atau bersama-sama P3 dan Nasdem membentuk fraksi baru dengan nama baru. Itu. Nah, surat hari ini sudah kami layangkan, dan mulai hari ini saya berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Saya sudah bertemu dengan Gerindra dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan partai politik yang lain. Secara kelembagaan surat sudah kita layangkan, secara komunikasi politik akan saya lakukan pada pimpinan-pimpinan partai politik itu untuk memohon bahwa nama fraksi, anggota fraksi, dan pimpinan fraksi untuk dikirim secepatnya. Nah, dalam surat itu kami sampaikan pada maksimal 19 Agustus. Kami berani menyampaikan ini, tentunya nanti ada komunikasi antar pimpinan partai politik. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini kami lakukan untuk mempercepat pembahasan anggaran dan pelaksanaan program-program di masyarakat ketika anggaran-anggaran ini segera bisa ditetapkan, karena ini sangat penting. Alangkah awalnya adalah kita akan membentuk fraksi di DPRD Kabupaten Sleman, harapannya tanggal 19 semua surat sudah masuk. Yang sudah masuk hari ini adalah PDI Perjuangan. Dipastikan hari ini karena kita sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, hari ini sudah memasukkan nama fraksi tetap PDI Perjuangan, kemudian anggota fraksi, juga pimpinan fraksi yang diketahui oleh Mas Bambang Sigit Sulaksono, ketua fraksinya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Monggo rekan-rekan media kalau ada pertanyaan. Mungkin tahapan selanjutnya setelah fraksi terbentuk. Nah, pasti catatan besar di DPRD Kabupaten Sleman ada pertanyaan dua yang sangat menarik untuk diketahui. Yang pertama adalah pimpinan DPRD definitif 4 partai politik yang berhak. Pertama, ketua DPRD adalah PDI Perjuangan, wakil ketua 1 itu PKB, wakil ketua 2 PKS, wakil ketua 3 Gerindra. Nah, untuk memudahkan dan segera untuk mendapat kepastian, makanya kita saat ini membentuk fraksi, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi ini akan kita ajak rapat untuk berkomunikasi dengan partai politiknya. Karena pimpinan definitif itu adalah kewenangan partai politik
bahkan rekomendasinya dari Dewan Pimpinan Pusat mereka. DPRD tidak punya kewenangan berkomunikasi hingga tingkatan atas. Untuk itu, DPRD nanti akan memanggil ketua-ketua fraksi, memohon berkomunikasi dengan partai politiknya masing-masing yang 4 orang itu, untuk sebisa mungkin menetapkan, mengirimkan pimpinan DPRD definitif. Nah, ini menjadi langkah besar ketika pimpinan DPRD definitif ini segera ditetapkan di paripurna, karena langkah selanjutnya adalah pembentukan Alkap. Setelah Alkap ini terbentuk, maka DPRD dapat berfungsi optimal sesuai fungsinya, membahas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi sebelum Alkap dan pimpinan definitif ini terbentuk, DPRD tidak akan bisa membahas ketiga fungsi itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak, mohon penjelasan Pak yang untuk wakil ya. Wakil itu kan PAN itu juga dapat 6 kursi. Ya. Tergeser, ini alasannya seperti apa? Jadi berdasarkan keputusan KPU yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sleman, bahwa yang karena jumlah anggota DPRD kita adalah 50, maka jumlah pimpinannya adalah 4. Dan DPRD menerima surat dari KPU Sleman berdasarkan peringkat perolehan kursi dan suara. Kursi terbanyak itu PDI Perjuangan 13. Kursi terbanyak kedua itu PKB dengan 7 suara, 7 kursi. Kemudian ada beberapa partai yang memiliki perolehan suara yang sama, 6 kursi. Langkah selanjutnya yang dilihat adalah jumlah suara partai. Nah, juara suara partai yang ketiga itu adalah PKS, yang keempat adalah Gerindra. Jadi ketika PAN juga 6, tetapi kalah dalam perolehan suara partai. Termasuk Golkar ya? Termasuk Golkar, itu juga 6, tetapi suara partainya kalah dengan PKS dan Gerindra. Ada target nggak untuk pimpinan definitif itu mungkin? Kalau pimpinan definitif DPRD dan pimpinan DPRD sementara tidak dalam kuasa memberi target, karena ini ada komunikasi politik hingga DPP partai. Surat rekomendasi ini berdasarkan dari DPP partai. Jadi kami hanya meminta kepada pimpinan-pimpinan partai politik di Kabupaten Sleman yang direpresentasikan dengan pimpinan fraksi untuk berkomunikasi secepatnya rekomendasi itu bisa turun. Dengan catatan ini demi kepentingan masyarakat, bahwa pembahasan anggaran dan fungsi anggota DPRD segera bisa berjalan. Terkait ketua Pak, itu kan jelas sudah PDI. Ya. Nah, untuk menentukan menjadi ketua di PDI itu dasarnya apa Pak? Apakah itu kewenangan pusat, ataukah struktural, ataukah suara terbanyak Pak? Jadi di PDI Perjuangan ada mekanisme yang dilalui di seluruh Indonesia. Pimpinan DPRD definitif ini menunggu peraturan partai yang ditujukan pada DPD atau DPC partai. Nah, dalam peraturan partai itu akan disebutkan syarat-syarat yang bisa diusulkan ke DPP partai, namanya. Sudah ada aturannya, sudah ada tata laksananya. Jadi siapapun itu sudah ada aturannya. Jadi tidak boleh sembarang mengusulkan, tetapi berdasarkan kriteria peraturan partai itu. Siapa yang boleh diusulkan? Apakah itu menjadi prioritas pimpinan partai di tingkatannya, ketua, sekretaris bendara disebutkan.
kemudian mungkin jabatan periodenya mungkin juga bisa disebutkan. Ini kebiasaan dari PDI Perjuangan memakai sistem meritokrasi. Jadi itu yang tidak bisa diingkari. Jadi di PDI Perjuangan hampir dipastikan yang menjadi ketua adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji pengabdiannya di partai, integritasnya, kapasitasnya, sehingga ketika ditetapkan menjadi pimpinan ketua DPRD, ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Untuk di PDI sendiri ini berarti belum mengirim Pak ya nama itu atau belum? Sudah. Karena Menunggu. mengirim nama itu kalau di PDI Perjuangan menunggu peraturan partai. Jadi untuk mengirim nama saja di PDI Perjuangan itu ada aturannya. Nah, aturan terbaru seperti apa kita belum menerima. Kemudian hampir dipastikan kalau di DPP ada yang sekarang dinamakan meritokrasi. Itu menjadi catatan utama. Agar ketika yang ditugaskan sebagai ketua DPRD definitif mampu menjalankan tugas di DPRD dengan baik dan tentunya menjalankan apa arahan partai, yaitu berjuang untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan ADART, keputusan Kongres, yaitu di sana ada program partai dan sikap politik. Jadi kita tidak boleh keluar dari itu. Jadi aturan itu malah belakang, Pak. Kok menunggu aturan, Mas? Iya. Saat ini aturan DPP itu belum ada untuk mengusulkan. Jadi kalau di PDI Perjuangan untuk mengusulkan pun ada aturannya. Dan kali ini DPP pasti baru sibuk membahas tentang pilkada. Tetapi setelah pendaftaran pilkada saya yakin karena ini di sekitar 450-an wilayah, itu nanti mungkin akan dibahas secara bersama-sama di DPP partai. Pak, kalau untuk komunikasi dengan parpol lain sendiri, baru dengan Gerindra saja sudah berapa parpol? Baru Gerindra, karena surat baru dikirimkan hari ini dan kebetulan pimpinan Gerindra hadir di sini. Nanti saya yang lain lewat telepon karena inilah yang akan coba saya lakukan bahwa komunikasi. Memang DPRD ini bukan lembaga politik, tetapi anggota DPRD ini lahir dari rahim politik. Ini yang harus kita pahami, makanya kita juga harus menghormati partai politik yang mewakilkan anggotanya menjadi anggota DPRD ini. Tapi hampir saya pastikan hari ini saya menghubungi semua partai politik, yaitu PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, P3, PAN. Nah itu, pimpinan-pimpinan partai politiknya pasti saya hubungi. Pak, kalau harapannya sendiri, jawaban dari DPP berharap kapan nih Pak? Minggu ini atau akhir berapa sekarang? Sekali lagi, karena ini terkait dengan DPP partai, saya sebagai lembaga DPRD tidak dalam kewenangan untuk menanyakan itu. Yang berhak adalah pimpinan partai politik yang diwakili oleh ketua-ketua fraksi. Yang paling urgent khususnya saat ini adalah membahas dan menetapkan anggaran perubahan 2024. Ya. Ada target Mas mungkin nanti. Sekali lagi target itu hanya bisa kalau pembahasan APBD kita mengatakan target itu pasti secepatnya dilaksanakan ketika Alkap sudah terbentuk. Itu kata kuncinya. Jadi ketika Alkap terbentuk kami pastikan mungkin secara bergerak cepat seminggu ini pembahasan full begitu. Tetapi kata kuncinya sekali lagi adalah Alkap. Termasuk pimpinan DPRD itu adalah alat kelengkapan DPRD. artinya semakin lama Alkap ini terbentuk ya semakin lama ini ya. Iya. Tapi kami mempunyai keyakinan bahwa partai politik ini tidak akan lupa dengan harapan mereka, wakil-wakil rakyatnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Makanya saya mempunyai keyakinan bahwa tidak dalam waktu lama mereka akan
mengusulkan pimpinan-pimpinan definitifnya di 4 partai tersebut.